Indonesia sempat dinyatakan bebas penyakit mulut dan kuku atau PMK sejak tahun 1990. Namun virus yang merugikan peternak dan mengancam perekonomian ini muncul lagi di tahun 2022 dan mulai merebak kembali pada awal tahun 2025 ini. Virolog pun menyuarakan perlunya gerak cepat pemerintah untuk koordinasi terpusat dengan penegakan protokol kesehatan, pengobatan dan vaksinasi secara masif dan teratur. Berdasarkan rilis pemerintah Provinsi Jawa Timur, mulai Desember lalu hingga awal tahun ini terdapat sekitar 6.000 kasus PMK atau penyakit mulut dan kuku di sapi yang ditemukan di 30 kabupaten kota di Jawa Timur. Kondisi ini pun masih berpotensi bertambah dan meluas dengan penyebaran tidak hanya kontak langsung namun juga kontak tidak langsung di musim penghujan. Pakar sekaligus guru besar virologi dan imunologi Universitas Erlangga, Profesor Fedik Abdul Rantam menyarankan dua hal penting yang harus dilakukan cepat dalam penanggulangan wabah ini. Yang pertama adalah vaksinasi masif hingga booster untuk setiap ekor sapi di Jawa Timur dan daerah lain yang sudah terjangkit. Yang kedua adalah edukasi kepada setiap peternak mengenai protokol kesehatan dan pengobatan, khususnya untuk ikut menjaga penyebaran virus PMK, baik dari kontak langsung maupun tak langsung seperti melalui saluran air dan pembuangan. Selain protokol kesehatan dan pengobatan, vaksin PMK menjadi senjata utama dalam penanganan wabah ini. Itu yang menjadi masalah, jadi sangat krusial memang. Kalau kita menyerahkan ke masyarakat, ya tergantung masyarakat mau tidak. Kalau pemerintah ingin cepat bebas, ya tidak bisa seperti itu, harus dikoordinir, kan begitu, supaya sama begitu. Pada saat awal-awal tahun 2022 itu kan dikoordinir layaknya seperti pandemi COVID itu, sehingga cepat, begitu ya, turunnya juga cepat jadinya begitu. Tapi kalau sekarang tidak terkoordinir ya jadi masalah nanti, lama begitu, akan lebih lama. Nah kalau lebih lama maka virus itu mempunyai kesempatan menyebar ke hewan lain. Profesor Fedik Abdul Rantam menambahkan, pemerintah harus memesan cepat pemproduksian vaksin PMK dari dalam negeri dan segera mengaplikasikannya. Pemesanan vaksin bisa melalui Pusat Veteriner Farma atau Pusvetma di Jawa Timur ataupun perusahaan swasta dalam negeri yang juga memiliki kapasitas lebih besar dalam memproduksi dosis vaksin PMK. Pusvetma sendiri bisa memproduksi ratusan ribu dosis per 3 minggu, sementara perusahaan swasta dalam negeri juga bisa memproduksi jutaan dosis per minggunya. Jumlah ini dinilai cukup untuk memenuhi kebutuhan dosis vaksin PMK dalam negeri. Pemerintah diminta bergerak cepat dan menjadi komando terpusat dalam penanganan wabah ini dan tidak menyerahkan secara mandiri kepada peternak untuk vaksinasi ataupun penanganannya. Tim Liputan.